Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting mengenai PI Network tentunya ya, yang seperti saya bahas biasanya, oke. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya Andalah yang akan menerima notifikasi lebih awal dari saya, oke? Oke, sebelum saya melanjutkan beberapa penjelasannya nanti ya, saya ingin membahas sedikit terkait di video saya sebelumnya yang mana Pak Dr. Nicholas Kokalis telah mengkonfirmasi jawaban beliau ya yang diwawancarai oleh pihak CNBC, lalu apalah itu ya, bahwa Pak Dr. Nicholas Kokalis telah menyerahkan tergantung pada Fionos ya, yang dimaksudkan di sini yaitu nilai konsensus. Jadi Pak Dr. Nicholas Kokalis itu telah memberikan penentuan nilai koin Pi itu tergantung keputusan dari seluruh pionos di seluruh negara ya, ingin nilainya berapa, jadi itu akan menjadi sebuah nilai pada saat mainnet terbuka ke depannya ya. Jadi ini informasi yang sangat membahagiakan sekali. Namun jikalau kalian kurang yakin ya silahkan cari tahu aja di video saya sebelumnya, itu ada terkait ini ya, yang seperti di layar, bahwa saya menjelaskan yang mana Pak Dr. Nicholas Kokalis seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu telah mengatakan bahwa nilai koin Pi itu ditentukan oleh Fionos itu sendiri ya. Jadi Oke, selain ini kita akan, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan membacakan beberapa informasi penting ya, yang mana ini harus benar-benar disimak oleh Anda semuanya ya. Ya tentunya sebagai pionos PI Network tentunya, oke. Saya akan membacakannya, yaitu tidur yang tergaji ya. Pionos memiliki kemandirian dan berdaulat dalam mengatur koin Pi yang dimilikinya. Namun kemandirian serta kedaulatan atas diri sendiri tidak lantas melakukan barter seenaknya dengan nilai rendah seperti satu koin Pi-nya dihargai $100 lah ya, ataupun $1.000 ataupun $10.000 ya. Karena koin Pi telah mencapai nilai konsensus per satu Pi-nya yaitu $314.159, oke. Jadi kemandirian dan kedaulatan para pionos adalah kemandirian dan kedaulatan dalam ketaatan pada nilai konsensus ya. Ini yang dimaksud sebagai kesepakatan global ataupun kekompakan seluruh pionos di seluruh negara ya, ingin membentuk konsensus dengan nilai yang berapa gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa telah terkonfirmasinya dukungan ke seluruh para pionos di nilai satu koin Pi yaitu $314.159 dan Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diofan seperti yang saya jelaskan dari awal tadi ya, bahwa beliau akan menerima apapun konsensus yang diselenggarakan ataupun yang sudah kita tetapkan saat ini ya, maka akan terjadi pada saat mainnet terbuka ke depannya, oke. Jadi tetap kompak, tetap pertahankan konsensus per satu Pi yaitu $314.159 ya. Oke, kita lanjutkan.
Ada pertanyaan bagaimana kalau Fionos sedang memiliki kebutuhan mendesak sehingga harus terpaksa menjual koin Pi kepada para founders ya, atau yang berlagak seperti vendor dengan nilai 1 Pi ditentukan sesuai selera mereka. Jawabannya sederhana sih ya. Pertama, proyek Perseus ya, ini adalah proyek jangka panjang dengan terlebih dahulu membangun ekosistem dan teknologi ya. Dan yang kedua, ada fase-fase yang harus dilewati mulai dari fase penambangan, fase enclosed mainnet ya, dan selanjutnya fase open mainnet. Jadi di open mainnet ini baru melalui beberapa tahap lagi ataupun proses ya, yang tentunya tidak akan lama lagi lah tentunya untuk menuju ke open mainnet. Jadi harap bersabar saja, karena waktu ini akan tidak lama lagi lah ya, tergantung kalian sabar atau tidaknya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga ya. Apa yang terjadi di beberapa negara seperti hukuman pembekuan akun Pi selama 100 tahun. Ada yang dihapus akunnya atau ditarik koinnya dari dompet wallet ya, seperti halnya dompet wallet di Pi browser kita lah ya, yang disebutkan di sini. Serta baru-baru ini kita dengar berita pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh sahabat Pi di negara Nigeria ya, sehingga mereka semua mendapat hukuman pembekuan akun selama 50 tahun. Ya tentu ada sebabnya mengapa mereka dibekukan akunnya selama 50 tahun. Makanya jangan di skip dan ikuti terus ya, agar kita selain ini ya banyak sekali beberapa informasi penting yang nanti harus kalian ketahui ya. Oke, kita lanjutkan. Saat ini kita memasuki fase enclosed mainnet atau jaringan besar tertutup ya. Dalam kurun waktu enclosed mainnet ini ada dua hal yang harus diperhatikan dan merupakan tanggung jawab serta kewajiban para pioneers, terutama yang telah mencapai status available balance ya, atau koin telah siap digunakan ya. Jadi koin yang sudah termigrasi dari aplikasi Pi Network ke aplikasi Pi browser ya. Antara lain ya di sini, yang pertama, tanggung jawab dan kewajiban melakukan barter P2P di antara sesama pioneers yang telah available balance ya dan saling kenal dengan mengacu pada nilai konsensus yaitu 314.159 US dollar ya per 1 Pi-nya. Jenis barang yang dibarter tidak perlu barang mewah, bisa di bawah minimal 100.000 rupiah lah ya. Yang penting dapat terekam dalam catatan buku besar pada blockchain Pi ya network. Perlu diingat bahwa barter P2P tidak memerlukan vendor dalam hal ini ya. Dilakukan antara sesama pioneers yang saling kenal dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Oke. Jadi yang kedua adalah ketika memasuki tahapan belanja dalam ekologi Pi Network, masa di mana sahabat Pi Network yang telah available balance ya dapat melakukan transaksi barter langsung kepada vendor seperti di Pican Mall ya, ataupun di Barter Mall ya, ataupun seperti sekarang di Indonesia yaitu di Pi Market Indonesia. Namun saya lanjutkan, saya jelaskan beberapa hal sedikit ya terkait Pi Market Indonesia. Jikalau pihak Pi Market Indonesia ataupun PMI ya tidak mengikuti harga konsensus global, maka ya close aja ya. Jadi tentunya di sini kita harus benar-benar menjaga
dan menetapkan selalu konsisten terhadap konsensus global yang telah diselenggarakan dalam beberapa bulan inilah ya tentunya. Jadi jangan sampai dirubah, tetap konsisten dan kita tetapkan harga konsensus global per 1 pi yaitu 314.159 US dollar ya. Jadi jangan sampai dirubah, oke? Oke, kita lanjutkan. Dan seterusnya ya, seperti yang ada pada menu brainstorm di Pi Browser ya. Ya, kita mengaksesnya dari Pi Browser ya, mengakses segala macam market ya kan. Oke, kita lanjutkan. Atau berbelanja barter pada startup dunia yang berada dalam ekologi Pi Network ya. Tentu masa belanja barter saat ini masih menunggu selesainya Software Development Kits ya, ataupun SDK. Ya, yang dimaksudkan di sini yaitu market yang ada di ekologi Pi Network ya. Seperti biasa, setiap perubahan atau step akan ada pemberitahuan dari sistem Pi Network ya. Dalam masa enclosed mainnet, poin 1 dengan 2 ya adalah merupakan batu uji bagi para Fionas untuk memasuki masa selanjutnya, yaitu fase open mainnet ya. Kematangan dalam fase enclosed mainnet akan sangat menentukan cepat atau lambat datang fase open mainnet ya. Oleh karenanya, kita harus terus mendorong para pioneers untuk melakukan barter P2P menjelang datang waktu belanja lewat vendor dan startup dunia dalam ekologi Pi Network ya. Jadi jelas pada fase enclosed mainnet ini tidak boleh ada barter koin Pi dengan uang fiat. Bila itu terjadi maka akun pemilik koin serta pemilik uang akan di-banned dan dihanguskan ya. Untuk menghindari hukuman massal seperti yang terjadi di negara Nigeria, oke. Maka setiap pionas berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diketahui agar kita semua tidak kena imbas dari perbuatan orang-orang dengan alasan kebutuhan dan sebagainya lah ya. Dalam halnya di sini misal saya lagi ada keperluan mendesak ya, lalu saya ingin menjual koin saya untuk ditukar dengan uang fiat, itu sangat tidak diperbolehkan oleh Kortim ya. Jadi itu sebuah pelanggaran yang dinyatakan oleh pihak Kortim. Jadi jikalau Anda sebagai pioneers ya ataupun penambang koin Pi, jadi jangan sampai melakukan pertukaran koin Pi dengan uang fiat ataupun cryptocurrency lainnya. Namun itu tergantung Anda ya. Jikalau Anda ingin dibekukan akunnya selama 100 tahun ataupun 50 tahun, ya silahkan aja ya. Silahkan aja dicoba. Oke, kita lanjutkan. Kemandirian keuangan warga dunia adalah merupakan tujuan mulia dari diciptakannya proyek Persetesis ya ini oleh Dr. Nicholas Kokalis ya. Contoh ada menambang selama 6 bulan dan memiliki koin 100, sekian koin Pi ya yang telah bermigrasi. Anda sebelumnya telah melakukan konfigurasi ya tingkat penguncian 90% dengan durasi 3 tahun. Maka di wallet Fionas maka ya 90 koin Pi Anda akan terkunci selama 3 tahun ya, dengan reward mencapai 400% pada tahun 2025 ya. Artinya sama saja dengan pioneers memiliki deposito selama 3 tahun ya, dan diberikan keuntungan 400% dari 90 koin Pi yang ada ya.
Jadi seperti halnya kita menabung di bank, kalau uang kita itu didepositokan minimal berapalah ya, maka kita akan mendapatkan persenan ya, ataupun keuntungan berapa persen lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian 10 koin Pi yang available balance dapat Fionos belanjakan untuk keperluan pribadi selama 20 tahun, oke, dengan pengeluaran 100 juta rupiah per bulan ya. Tentu ya, ini ada alasannya dulu. Tentu apabila semua piones konsisten mendukung nilai konsensus ya. Jikalau semua piones konsisten mendukung nilai konsensus, yaitu konsensusnya berapa? Ya, seperti yang kita tetapkan sekarang dinilai 314.159 US dollar, oke. Jadi harus konsisten dan jangan sampai dirubah lagi, oke. Dari gambaran di atas maka sebenarnya Fionos tidak perlu lagi menginvestasikan koin Pi kepada lembaga apapun atau platform apapun ya, dengan iming-iming apapun, sebab sistem Pi berjalan dan para piones tidur saja digaji oleh sistem ya. Bayangkan saja kalau dalam satu hari ataupun 24 jam seorang piones bertambah satu koin Pi, maka gaji piones tersebut adalah 4.700.000.000 sekian ya per harinya, oke. Jadi hidup nyaman tanpa resiko ya, jadi sangat luar biasa sekali. Tapi kalau Fionos kena iming-iming atau janji manis dengan yang menakuti Fionos, bagaimana kalau koin habis ya, dan kemudian tergoda untuk melakukan investasi dengan mentransfer koin Pi kepada pihak lain, maka hal yang perlu diingat adalah yang pertama, apakah pihak lain tersebut amanah atau tidak ya? Apakah reward atau keuntungan yang diberikan bisa mencapai hasil lockup dalam sistem V-Network atau tidak ya? Yang ketiga, hal yang menakutkan adalah setiap Fiones terikat pada kontrak pintar, dan apabila koin telah berpindah tangan, maka koin itu bukan lagi milik Fiones tersebut ya, walau diikat lewat perjanjian, notaris dan sebagainya lah ya, walaupun ada perjanjian ya. Oke, kita lanjutkan. Saran kepada para piones untuk selalu menjaga koin Pi Anda dari incaran tukang serok dan pemulung koin Pi. Ingat, koin Pi Anda mahal dan langka ya. Jangan tergoda oleh bujuk rayu dengan iming-iming di luar logika, oke? Sebab untuk apa bertaruh hal yang belum pasti sedangkan sistem dalam Pi telah menjamin bahwa Anda tidur saja mendapat upah atau gaji yang sangat tinggi tentunya ya, dengan Anda mengikuti ataupun menetapkan ataupun konsisten dalam menentukan nilai koin Pi per satu koin Pi-nya di konsensus 314.159 US dollar ya. Jadi bukan tergantung Anda ataupun saya, tetapi tergantung kekompakan seluruh piones yang ada di seluruh dunia ya. Jadi jangan sampai dirubah lagi, karena 314.159 US dollar adalah nilai konsensus global ya. Jadi jangan sampai dirubah lagi. Oke, kita lanjutkan. Hal inilah yang dimaksud sebagai kemandirian dan kedaulatan keuangan warga dunia ya. Ingat, Anda tidur saja digaji
Jadi tidak perlu repot investasi, oke. Hal yang penting dilakukan, fungsikan sosial Anda dengan memberikan kemakmuran pada sekeliling Anda, mulai dari saudara, tetangga, dan sahabat yang belum beruntung, atau sesiapa saja ya yang membutuhkan uluran tangan Anda, oke. Jadi usahakan dari banyaknya koin yang kalian punya ya, tentunya itu sangat bernilai tinggi ya, ataupun aset kalian bisa sampai triliuner lah tentunya. Kalian ataupun saya ya, insya Allah menjadi triliuner ya, ataupun miliarder. Namun jangan sampai kita hanya menikmati kekayaan kita itu sendiri. Tentunya di sebagian keuangan kita ada juga hak orang lain, yaitu misalnya sumbangkanlah kepada fakir miskin ya, ataupun ke anak yatim piatu ya. Jadi keuangan kalian akan lebih baik dan berkah tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari V-Network Group ya. Final warning to test selling TV for fight ya. Kalau tidak salah, oke, kita ke bahasa Indonesianya saja. Karena pertukaran pi ke fiat ya, kini ada tim mata-mata yang di tempat yang disebut FBI ataupun penyelidik pi federal ya, berpura-pura jual beli pi untuk mata uang fiat. Jika Anda masuk dalam kategori penjual dan pembeli ini, akun pi Anda akan di-banned selama 100 tahun ya. Oke, kita lanjutkan. FBI ini berada di seluruh WhatsApp, Telegram, Facebook, dan di semua penanganan sosial ya, untuk menjebak orang jualan dan membeli pi. Apabila tertangkap, akun pi Anda akan di-banned oleh pihak core team tentunya ya. Beli dan jual pi sekarang itu menjadi resiko Anda tentunya ya. Jadi jikalau Anda ingin menukar koin Anda dengan uang fiat ataupun cryptocurrency lainnya, itu sudah menjadi resiko Anda, yang mana berarti Anda siap untuk di-banned selama 100 tahun ataupun 50 tahun akun Anda ya. Jadi itu sudah menjadi urusan Anda sendiri. Jadi pihak core team hanya membekukan akun Anda oleh karena Anda yang tidak konsisten dan tidak mengikuti aturan yang sudah ada tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Jangan katakan kami tidak memperingatimu ya. Jelas di sini sudah diperingatkan. Jikalau masih melanggar ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Luluskan peringatan ini ke setiap pesawat ya. Jadi kalian bisa share video saya ini ya, untuk kalian bagikan ke setiap grup-grup kalian ataupun ke teman kalian ya, agar mereka menonton penjelasan saya ini terkait ini sangat penting ya, agar mereka tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh core team sementara waktu ini selagi masih di fase mainnet tertutup ya. Kalau nanti mainnet terbuka, maka akan terjadilah baru pertukaran koin pi bisa dengan uang fiat ataupun cryptocurrency lainnya lah ya. Namun untuk saat ini bersabarlah. Jikalau tidak sabar, maka siap-siap saja akunnya di-banned selama 100 tahun ataupun 50 tahun. Oke. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa saya ulangi lagi, bahwa Dr. Nicholas Kokalis telah memberikan keputusan untuk nilai koin pi itu tergantung
Pioneers ya, yang mana Pioneers ingin menentukan nilai dan harganya itu berapa ya. Maka pihak core team akan mengkonfirmasi itu dan akan menjadikan sebuah nilainya itu di fase mainnet terbuka ke depannya nanti ya. Jadi jangan sampai dirubah, tetapkan dan konsisten ya kita semua sebagai pioners maupun di Indonesia ataupun di negara luar ya. Yang mana jikalau kalian juga menonton di channel saya ini, tetapkan dan jangan sampai dirubah konsensus kita ya, yaitu di nilai 314.159 US dollar, oke. Dan oke lah ya, terkait informasi Pi Network ini saya cukupkan sampai di sini saja, dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum, maksud saya like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari saya. Oke. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.